Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bab ketiga, yaitu tentang descriptive text atau tes deskriptif. Di bab-bab sebelumnya sebenarnya kita sudah mempelajari sedikit-sedikit tentang descriptive text, yaitu ada kata sifat, adjektif, ataupun kata-kata yang berhubungan yang mendeskripsikan orang, hewan, ataupun benda-benda lainnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa itu descriptive text. What is descriptive text? Nah, descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular atau in details. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu ataupun manusia secara detail. Dan di sini biasanya mendeskripsikan tentang bisa manusia, hewan, atau benda-benda yang lainnya. Nah, apa sih tujuannya kita menulis tentang descriptive text? Yang tujuan untuk menulis descriptive text adalah the purpose of descriptive text is to describe someone or something specifically to the readers in particular or details. Jadi, tujuan kita menulis teks deskriptif adalah kita ingin mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu kepada pembaca secara detail atau secara terperinci. Next adalah generic structure. Atau generic structure di sini adalah urutan strukturnya. Struktur yang digunakan dalam descriptive text itu apa saja supaya kita bisa menulis descriptive text itu dengan baik. Okay, there are two generic structures of descriptive text. Ada dua. Yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description. Identification means it is a part of paragraph which introduce or identifies the characters. Maksudnya adalah kalau identifikasi itu biasanya ada di awal, di paragraf awal, dan itu biasanya adalah pengenalan, identifikasi awal tentang benda atau sesuatu yang ingin dideskripsikan. Yang kedua adalah description. It is a part of paragraph which describes the character. Jadi kalau description sudah pasti itu deskripsinya. Jadi rangkaian paragraf, rangkaian kalimat yang itu mendeskripsikan lebih detail tentang benda, manusia atau hewan tersebut. So next, language features. Language features mean fitur kebahasaan. Fitur kebahasaan di sini maksudnya adalah kata-kata apa saja yang kita gunakan dalam descriptive text. The first is it usually use present tense in sentences. Biasanya menggunakan present tense, simple present tense yang telah kita yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, simple present tense. The second is biasanya menggunakan some adjective in many sentences. Menggunakan banyak sekali kata sifat untuk mendeskripsikan orang atau benda yang ingin kita deskripsikan. It usually in the first person and or in the third person. Biasanya kalau mendeskripsikan, menulis teks deskriptif itu, kalau tidak menceritakan tentang si penulis atau orang ketiga, orang lain atau benda lain gitu. Misal kalau first person contohnya adalah my favorite thing. Berarti kan itu tentang si penulis. My favorite pet. Atau kalau misal tentang orang lain, orang ketiga, berarti kita misal mendeskripsikan
The beautiful woman, wanita yang cantik, itu kan berarti orang ketiga. Oke. Descriptive text di sini kita membahas atau mendeskripsikan tentang beberapa hal. The first is about people. The second is about animals, and the third is things, benda-benda lainnya. Nah, ini adalah kata-kata atau kata sifat yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan orang, hewan, ataupun juga benda-benda lain. Kalau people di sini biasanya kita gunakan beautiful, handsome, kind, friendly, tall, short, fat, slim, old, young, and etc. Dan animals di situ ada wild, tame, interesting, fur, cage, feather, white, bark, pet, sting, and etc. Things di situ juga banyak sekali. Ini adalah beberapa contoh dan masih banyak lainnya kata atau kata sifat yang bisa mendeskripsikan hal-hal tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya di sini ada Hero, my pet, peliharaanku. This is Hero, my pet. It is a green iguana, but its name doesn't represent its colors. It is brown with a faint black and around its tail. Ini adalah Hero, hewan peliharaanku. Warnanya dia adalah iguana hijau, tetapi namanya tidak mewakili atau mewakili warnanya. It is brown. Dia berwarna coklat. Nah, ini kan pengenalan awal ada di paragraf pertama ini, maka kita sebut paragraf awal ini adalah identification. So, di paragraf selanjutnya, Hero is 40 cm long and about 2.5 kg. Berarti di situ dari kalimat awal saja itu mendeskripsikan tentang Hero lebih spesifik atau lebih detail. It likes vegetables very much. Dia sangat suka sayur-sayuran. Hero eats water, spinach, carrots, cucumbers, and other vegetables. Nah, itu kan lebih detail lagi tentang Hero. Nah, so paragraf ini adalah description. Begitu juga paragraf yang terakhir itu semuanya adalah detail deskripsi tentang Hero. Oke, next exercise. Oke, mari kita coba mendeskripsikan tentang gambar tersebut. Ada sebuah vas dengan beberapa bunga. Oke, kita mulai dari identifikasinya dulu, identification. Saya contohkan misalnya. Oke, I have a beautiful vase with flowers. This is my favorite vase in my house. Nah, saya punya vas cantik dengan beberapa bunga. So, ini adalah vas favorit saya di rumah. Jadi, itu kan pengenalan awalnya, gambaran awalnya. Then, we called it identification. The next untuk deskripsinya. Nah, kita bisa buat kalimat seperti ini. The color of this vase is orange. There are 6 yellow dots on it. Ada titik-titik kuning 6 di atasnya. I put some beautiful flowers in it. Saya meletakkan beberapa bunga-bunga yang cantik dalamnya. I put this vase in living room. I love this vase with the good fragrance from the flowers. Okay, so it's all. The next paragraph is description. Kita bisa mengembangkan kata-kata kita untuk mendeskripsikan sesuatu. So next, this is a dialogue between Edo and Udin. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. What does it look like? It is thick. It has a blue hardcover. Does it have a pink ribbon separator? This one? No, the ribbon is white.
there is a sticker on the cover. It is shiny, white, round with a picture of an orangutan. It must be the one over there on the teacher's desk. Yes, you are right. Thank you. Dialog ini, Edo menanyakan tentang buku catatannya kepada Udin. Nah, setelah itu Edo mendeskripsikan bagaimana notebooknya dia atau bagaimana buku catatannya dia sehingga Udin bisa menemukannya. Oke. So, deskripsi apa saja tentang notebook atau buku catatannya Edo? Di situ ada Edo's notebook is thick with a blue hardcover. Yes. So, next. Buku catatan Edo itu tebal dan punya sampul tebal yang berwarna atau sampul keras yang berwarna biru. Next. It has a white ribbon separator. Separator di sini adalah pembatas. Jadi, buku itu punya pembatas pita warna putih. Next, there is a sticker on the cover. Ada sebuah stiker di sampulnya. And the last, the sticker is shiny, white, and round with a picture of an orangutan. Stikernya itu mengkilap, berwarna putih, dan berbentuk bulat dengan gambar orang utan. Nah, dari percakapan tersebut kita bisa mendeskripsikan beberapa hal tentang buku catatan Edo. Okay, that's all about our material about descriptive text. So, semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.